Apakah kamu pernah merasa waktu seperti berlari begitu cepat? Dan kamu merasa kewalahan dengan banyaknya tugas yang harus diselesaikan? Atau mungkin kamu sering berpikir, kenapa sih saya selalu merasa kekurangan waktu? Nah, kalau itu terdengar familiar, kamu nggak sendirian. Hari ini, kita akan membahas topik yang penting banget, manajemen waktu. Tapi sebelum kita masuk ke tips-tips yang bisa membantu, mari kita pahami dulu apa sih sebenarnya manajemen waktu itu. Manajemen waktu adalah proses merencanakan dan mengendalikan waktu yang kita miliki untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Tujuannya agar kita bisa lebih produktif, lebih fokus, dan yang paling penting, mengurangi stres. Kenapa sih manajemen waktu itu penting? Bayangin kalau kamu bisa mengatur waktu kamu dengan baik, kamu bisa menyelesaikan tugas dengan lebih cepat, punya lebih banyak waktu untuk hal-hal yang kamu suka, dan pastinya bisa lebih santai. Mungkin kamu pernah mendengar tentang teknik-teknik manajemen waktu seperti Pomodoro atau time blocking. Nah, dalam video ini kita akan membahasnya, semua teknik-teknik praktis yang bisa kamu aplikasikan langsung dalam hidup kamu. Tujuan video ini bukan hanya untuk memberitahu kamu tentang teori manajemen waktu, tapi untuk memberikan tips praktis yang terbukti efektif dan bisa langsung kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan bahas berbagai teknik yang bisa membantu kamu mengatur waktu dengan lebih baik dan tentunya meningkatkan produktivitas. Sekarang, mari kita bahas sedikit tentang konsekuensi yang bisa muncul kalau kita nggak mengelola waktu dengan baik. Ketika kita terus menunda-nunda atau tidak mengatur waktu dengan efektif, dampaknya bisa sangat besar. Salah satunya adalah stres yang terus meningkat karena kita merasa selalu terburu-buru dan tertekan dengan deadline. Bukan cuma itu, kalau kita nggak punya kontrol atas waktu kita bisa kehilangan banyak peluang. Misalnya, kita terlambat menyelesaikan tugas, nggak bisa memenuhi janji, atau bahkan melewatkan kesempatan besar yang datang hanya sekali seumur hidup. Dan tentu saja, yang paling terasa adalah penurunan produktivitas. Tanpa manajemen waktu yang baik, kita mungkin hanya bekerja keras, tapi bukan dengan cerdas. Ini mengarah pada pekerjaan yang nggak maksimal, dan akhirnya hasilnya juga tidak optimal. Namun, jangan khawatir, karena semua itu bisa diubah. Mengelola waktu dengan baik justru memberikan manfaat besar yang sangat menguntungkan bagi hidup kita. Pertama, dengan manajemen waktu yang baik, kita bisa mengurangi stres. Kamu nggak akan merasa kewalahan atau terburu-buru. Kamu punya kontrol lebih besar atas jadwalmu. Dan itu mengurangi kecemasan. Selanjutnya, manajemen waktu yang baik bisa meningkatkan produktivitas kita. Kita akan lebih fokus, lebih efisien, dan bisa menyelesaikan lebih banyak hal dalam waktu yang lebih singkat. Tentunya ini akan membuka lebih banyak waktu untuk hal-hal lain yang kita nikmati. Dan yang terakhir, dengan pengelolaan waktu yang efektif, kita bisa menciptakan keseimbangan hidup yang lebih sehat. Waktu untuk pekerjaan, waktu untuk diri sendiri, dan waktu untuk orang-orang yang kita cintai semuanya bisa berjalan harmonis. Jadi, kamu bisa lihat kan betapa pentingnya untuk mengelola waktu dengan bijak. Dengan mengatur waktu dengan lebih efektif, kita bisa lebih produktif, lebih tenang, dan tentunya hidup lebih seimbang. Oke, kita sudah bahas pentingnya manajemen waktu. Dan sekarang, saatnya masuk ke teknik pertama yang bisa membantu kamu mengelola waktu dengan lebih efektif, yaitu teknik Pomodoro. Jadi, apa sih teknik Pomodoro itu? Teknik Pomodoro adalah metode di mana kita bekerja selama 25 menit, yang disebut sebagai satu sesi Pomodoro. Dan setelah itu kita ambil istirahat selama 5 menit. Setelah 4 sesi Pomodoro atau 2 jam, kamu akan mengambil istirahat yang lebih panjang. Biasanya sekitar 15-30 menit untuk menyegarkan pikiran dan tubuh. Mengapa Pomodoro begitu efektif? Yang pertama, membantu meningkatkan fokus. Ketika kamu tahu waktu kamu terbatas, kamu akan lebih fokus pada tugas yang sedang dikerjakan dan menghindari gangguan. Keuntungan kedua, Pomodoro membantu mengurangi rasa lelah. Ketika kita bekerja terus-menerus tanpa istirahat, kita cepat merasa lelah dan kurang produktif. Dengan Pomodoro, kita memberikan tubuh kita waktu untuk recharge dan menjaga energi tetap tinggi. Dan tentu saja, Pomodoro sangat ampuh untuk menghindari prokrastinasi. Banyak orang menunda pekerjaan karena merasa tugas tersebut terlalu besar atau menakutkan. Dengan memecahnya menjadi bagian kecil yang bisa diselesaikan dalam 25 menit, kamu akan merasa lebih mudah memulai dan terus bergerak maju. Lalu, bagaimana sih cara mengaplikasikan teknik Pomodoro dalam kehidupan sehari-hari?
Misalnya, kamu bisa menggunakan Pomodoro untuk belajar. Tentukan waktu untuk membaca atau mengerjakan soal selama 25 menit. Lalu beristirahat selama 5 menit. Ulangi siklus itu beberapa kali. Dan sebelum kamu sadar, tugasmu sudah selesai. Teknik ini juga sangat cocok untuk bekerja, baik di kantor atau di rumah. Misalnya, kamu sedang mengerjakan laporan, coding, atau tugas penting lainnya. Dengan Pomodoro, kamu bisa tetap fokus. Dan setiap sesi yang selesai memberikan rasa pencapaian. Dan tentu saja, Pomodoro juga bisa digunakan untuk hal-hal sehari-hari lainnya, seperti mengerjakan tugas rumah. Misalnya, kamu harus membersihkan rumah. Alih-alih merasa kewalahan dengan semua tugas, kamu bisa memecahnya dalam sesi Pomodoro, misalnya 25 menit untuk menyapu, 5 menit istirahat, dan lanjutkan ke tugas berikutnya. Dengan begini, semua tugas yang terlihat menakutkan atau berat bisa jadi lebih mudah dicapai. Yang penting adalah konsistensi dalam menggunakan teknik Pomodoro. Dan kamu akan melihat perbedaan besar dalam produktivitasmu. Sekarang kita masuk ke teknik lain yang juga sangat ampuh untuk mengelola waktu dengan efektif, yaitu time blocking. Jadi, apa sih time blocking itu? Secara sederhana, teknik ini adalah cara mengatur waktu dengan memblokir waktu tertentu dalam jadwal harian untuk mengerjakan tugas atau aktivitas tertentu. Misalnya, kamu memutuskan untuk memblokir waktu mulai dari pukul 9 pagi hingga 11 pagi hanya untuk mengerjakan tugas utama. Dan setelah itu, kamu beri diri kamu waktu untuk istirahat atau melakukan aktivitas lain. Dengan cara ini, waktu kamu jadi lebih terstruktur dan tidak terasa hancur-hancuran. Keuntungan utama dari time blocking adalah membantu kamu mengatur waktu dengan lebih terstruktur. Kamu tahu persis kapan waktunya untuk bekerja, kapan waktu untuk istirahat, dan kapan waktunya untuk melakukan aktivitas lain. Dan tentu saja, time blocking juga meningkatkan fokus dan konsentrasi pada tugas yang sedang kamu kerjakan. Ketika kamu fokus pada satu tugas tertentu selama satu blok waktu, kamu bisa lebih produktif dan menyelesaikan pekerjaan lebih cepat tanpa gangguan. Misalnya, jika kamu bekerja dari rumah, mungkin saja kamu tergoda untuk melakukan banyak hal, sekaligus mulai dari bekerja, memasak, sampai mengatur laundry. Dengan time blocking, kamu bisa menentukan blok waktu untuk setiap aktivitas, dan itu membantu kamu menghindari multitasking yang justru bisa menurunkan produktivitas. Sekarang, bagaimana sih cara menggunakan time blocking secara efektif? Yang pertama, tentukan jadwal harian atau mingguan. Buat daftar tugas atau aktivitas yang perlu kamu lakukan. Kemudian blokir waktu untuk setiap tugas. Misalnya, kamu bisa memblokir waktu dari pukul 9 pagi hingga 11 pagi untuk pekerjaan utama, dan dari pukul 2 hingga 3 sore untuk rapat. Yang kedua, pastikan untuk menghindari multitasking. Fokuskan perhatian kamu pada satu tugas saja selama satu blok waktu. Kalau kamu sedang bekerja di depan komputer, jangan cek email atau media sosial di waktu yang sama. Fokus hanya pada satu hal. Terakhir, pastikan setiap blok waktu yang kamu buat digunakan secara maksimal. Jangan sia-siakan waktu yang sudah kamu alokasikan. Jadi, kalau kamu sudah memblokir waktu untuk bekerja, pastikan kamu benar-benar bekerja dan bukan malah melamun atau memeriksa notifikasi di ponsel. Dengan time blocking, kamu akan merasa lebih terkontrol dan bisa mencapai lebih banyak hal dalam waktu yang lebih singkat. Waktu untuk bekerja, waktu untuk bersantai, dan waktu untuk menikmati hidup, semua bisa berjalan lebih seimbang. Sekarang, kita akan bahas tentang salah satu alat sederhana, tapi sangat powerful dalam mengelola waktu, yaitu to-do list. To-do list adalah alat yang luar biasa untuk membantu kita mengorganisir tugas-tugas yang harus dikerjakan. Dengan menulis semua yang perlu dilakukan, kita bisa menghindari kebingungan di pikiran kita dan lebih fokus pada satu hal yang harus diselesaikan. Selain itu, dengan to-do list, kamu bisa melihat semua tugasmu dalam satu tempat yang akan membuatmu merasa lebih terorganisir dan siap menghadapi hari. Tapi menulis daftar saja tidak cukup, kita juga perlu menentukan prioritas. Apa yang perlu dikerjakan lebih dulu? Nah, ada beberapa cara untuk membantu kita menentukan prioritas. Dan salah satu yang paling terkenal adalah Eisenhower Matrix. Eisenhower Matrix membagi tugas-tugasmu menjadi 4 kategori berdasarkan 2 faktor. Urgency, seberapa cepat tugas itu harus diselesaikan, dan importance, seberapa besar dampaknya. Kalau tugasnya urgent dan penting, itu harus kamu kerjakan terlebih dahulu. Tugas yang penting tapi tidak urgent bisa dijadwalkan untuk nanti. Sedangkan yang urgent tapi tidak penting bisa diserahkan ke orang lain atau dikerjakan dengan cepat tanpa banyak pertimbangan.
Selain itu, ada juga prinsip yang sangat berguna yang disebut Eat That Frog. Prinsip ini bilang kalau kita harus menyelesaikan tugas yang paling sulit atau yang kita hindari terlebih dahulu itu ibarat memakan katak yang besar dan tidak menyenangkan di pagi hari. Kenapa begitu penting? Karena begitu tugas yang paling menantang selesai, kamu akan merasa lega dan sisa tugas-tugas lainnya jadi lebih mudah dikerjakan. Jadi, dengan menggunakan to-do list dan teknik-teknik prioritas seperti Eisenhower Matrix dan Eat That Frog, kamu bisa lebih mudah menentukan apa yang perlu dikerjakan terlebih dahulu dan tidak merasa terjebak dalam kebingungannya daftar tugas yang panjang. Cobalah untuk menerapkan prinsip-prinsip ini di kehidupanmu. Mulailah hari dengan Eat That Frog kamu dan gunakan to-do list untuk merapikan tugas-tugasmu. Dijamin deh, kamu akan merasa jauh lebih produktif dan terorganisir. Oke, kita semua pasti pernah mengalaminya. Kita tahu ada tugas yang perlu dilakukan, tapi kita terus menundanya. Ya, prokrastinasi. Apa sih sebenarnya prokrastinasi? Prokrastinasi adalah kecenderungan untuk menunda-nunda pekerjaan atau tugas yang sebenarnya perlu kita lakukan sekarang. Kenapa sih kita sering banget menunda? Salah satu penyebabnya adalah rasa takut gagal atau perfeksionisme. Kadang, kita merasa tugas itu terlalu besar, atau kita merasa belum siap untuk melakukannya dengan sempurna. Jadi, kita tunda dan tunda lagi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi prokrastinasi ini? Nah, salah satu teknik yang bisa membantu kamu menghindari prokrastinasi adalah 2-minute rule. Jadi, apa itu 2-minute rule? Gampang banget. Jika kamu punya tugas yang bisa diselesaikan dalam 2 menit, lakukan sekarang juga. Jangan tunda. Misalnya, balas email yang cuma butuh beberapa kata, atau bereskan meja yang berantakan. Tindakan kecil ini bisa membuatmu merasa lebih produktif dan memberi dorongan untuk melanjutkan pekerjaan lainnya. Selain itu, kamu juga bisa menetapkan deadline yang realistis dan berkomitmen untuk menyelesaikan tugas dalam waktu yang sudah ditentukan. Dengan menetapkan batas waktu, kamu memberi diri kamu dorongan untuk mulai bekerja dan menghindari penundaan. Tapi jangan cuma buat deadline. Ya, penting untuk juga bertanggung jawab terhadap tugas itu. Misalnya, cari teman atau rekan kerja yang bisa menjadi partner akuntabilitas seseorang, yang bisa mengingatkan kamu untuk tetap pada jalur dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Dan satu hal lagi, yang gak kalah penting, yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung untuk bekerja. Kalau tempat kerja kita penuh dengan gangguan, kita pasti lebih mudah tergoda untuk menunda pekerjaan. Cobalah untuk mengatur tempat kerja kamu agar bebas dari gangguan. Matikan notifikasi di ponsel, bersihkan meja dari barang-barang yang nggak penting, dan buat ruang yang nyaman untuk bekerja. Lingkungan yang mendukung akan membantu kamu tetap fokus dan menghindari prokrastinasi. Dengan menggunakan teknik-teknik sederhana ini, kamu bisa mengatasi prokrastinasi dan mulai menyelesaikan tugas-tugasmu dengan lebih efektif. Ingat, kalau kamu bisa melakukannya dalam 2 menit, lakukan sekarang juga. Jangan tunda. Oke, setelah kita membahas beberapa teknik produktivitas lainnya, sekarang kita akan bahas salah satu teknik yang sangat sederhana tapi ampuh, yaitu teknik 5-minute rule. Jadi, apa sih sebenarnya 5-minute rule itu? Teknik ini sangat simpel. Kamu mulai dengan mengerjakan tugas hanya selama 5 menit. Cukup 5 menit pertama saja untuk mengatasi rasa malas dan rasa takut untuk memulai. Kenapa hanya 5 menit? Karena seringkali hambatan terbesar untuk memulai adalah rasa takut atau malas. Ketika kita merasa tugas itu besar atau sulit, kita jadi menunda-nunda. Tapi ketika kita hanya fokus untuk mengerjakan 5 menit pertama, kita sudah melewati hambatan psikologis awal itu. Setelah 5 menit, kamu biasanya merasa lebih mudah untuk melanjutkan. Rasa malas atau takut biasanya sudah hilang, dan kamu akan merasa lebih termotivasi untuk terus bekerja. Keuntungan dari 5-minute rule adalah kamu berhasil mengurangi hambatan psikologis yang sering kita alami saat harus memulai tugas yang sulit atau menakutkan. Begitu kita mulai, biasanya momentum akan membawa kita untuk menyelesaikan lebih banyak. Jadi, jangan takut untuk memulai. Cobalah 5-minute rule berikutnya kali kamu merasa malas untuk mengerjakan sesuatu. Cukup mulai dengan 5 menit. Dan lihat bagaimana tugas itu mulai terasa lebih mudah. Oke, kita sudah bahas banyak cara untuk mengelola waktu dengan lebih baik. Tapi ada satu hal penting yang sering terlupakan. Istirahat.
Pernahkah kamu merasa kelelahan atau kehilangan fokus setelah bekerja terlalu lama? Itu karena tubuh dan pikiran kita butuh istirahat. Beristirahat sesekali sangat penting untuk meningkatkan fokus dan produktivitas kita. Ketika kita bekerja terus-menerus tanpa istirahat, kita justru menjadi lebih mudah lelah dan kurang fokus. Tapi dengan memberi diri kita waktu untuk berhenti sejenak, kita bisa merefresh pikiran dan kembali bekerja dengan energi baru. Lalu, bagaimana sih cara mengambil istirahat yang efektif? Ada beberapa teknik sederhana yang bisa kamu coba. Yang pertama adalah berjalan-jalan sejenak. Cukup keluar sebentar. Berjalan kaki di sekitar rumah atau kantor. Ini nggak hanya merefresh tubuh, tapi juga membantu pikiranmu untuk beristirahat sejenak. Jika kamu lebih suka yang lebih tenang, coba meditasi selama beberapa menit. Duduk dengan nyaman, tutup mata, dan fokus pada pernapasan. Meditasi membantu menenangkan pikiran dan menurunkan stres. Selain itu, stretching atau peregangan juga sangat efektif untuk mengurangi ketegangan otot setelah duduk lama. Lakukan beberapa gerakan peregangan ringan untuk mengurangi rasa pegal dan kaku di tubuh. Dengan mengambil waktu istirahat yang efektif, kamu akan merasa lebih segar, fokus, dan siap untuk menyelesaikan tugas-tugas berikutnya dengan lebih produktif. Jadi, jangan lupakan pentingnya istirahat dalam manajemen waktu. Ingat, kita bukan mesin yang bisa terus bekerja tanpa henti tubuh, dan pikiran kita juga butuh waktu untuk recharge. Wah, kita sudah sampai di bagian terakhir video ini. Dan saya harap kamu sudah mendapatkan banyak insight untuk mengelola waktu dengan lebih baik. Dan, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini dengan teman-temanmu yang mungkin juga membutuhkan tips manajemen waktu. Juga, tuliskan di kolom komentar teknik manajemen waktu favoritmu dan bagaimana kamu mengaplikasikannya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Semoga hari-harimu penuh produktivitas dan keseimbangan.